Baik para jamaah sekalian, mari kita mulai ta'lim kita dengan membaca doa berbaris. Alhamdulillah bersyukur wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa man lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah muslimin, muslimat, baik yang di dalam masjid utamanya juga yang di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita oleh Allah dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Al-Furqan. Dan kita bersyukur pada Allah karena dipertemukan dalam keadaan sehat, ya, afiat, ya. Dan semoga kita bisa terus mensyukurinya, karena dengan mensyukuri nikmat sehat maka kita akan ditambah ya akan kesehatannya, insya Allah. Para sekalian, dalam salah satu cara mensyukuri nikmat itu adalah kita menggunakan nikmat itu untuk ibadah di jalan Allah, ya, seperti tadi ya, sehat ya buat ibadah, buat sholat, buat ngaji, ya taklim, silaturahim gitu ya. Dan mudah-mudahan dari rangkaian ibadah yang kita laksanakan semua bisa menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan yang kita damba-dambakan terus Allah anugerahkan pada kita semua. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Quran masih di surat An-Nisa, ya, terakhir sampai ayat ke 164, ya. Jadi sekarang akan kita lanjutkan 165 sampai berapa nih Pak? 169 nggak apa-apa ya, pendek-pendek ya. 169 pendek-pendek. Baik para jamaah sekalian, untuk mengawali kajian ini ya dengan harapan semoga talim kita Allah berkahi, kita baca Ummul Quran bersama ya. Jadi dengan Al-Fatihah yang kita baca, kita berharap kita dipermudah oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu Allah, juga dipermudah untuk mengamalkan dari apa-apa yang telah kita ketahui dari ayat-ayat Allah ini. Juga semoga segala hajat yang kita panjatkan dalam doa-doa kita Allah kabulkan. Juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir karena diuji dengan sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya sehingga diberi kembali kesehatan yang tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit. Dan untuk yang masih sibuk semoga diberi kelapangan. Dan juga untuk keluarga kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita karena Allah telah memanggilnya, juga guru-guru kita termasuk para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Shadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, kita tentu tidak cukup puas dengan pahala membaca saja, walaupun membaca juga sudah banyak hikmahnya ya, baik pahala per huruf 10 kebaikan, bisa menjadi syifa ya, obat penawar penyakit hati, bisa juga menjadikan hati kita semakin tentram, juga bisa dengan apa Pak? Quran yang kita baca bisa menjadi syafaat ya pastinya untuk di akhirat kelak. Nah, lebih dari itu maka kita gali, kita kaji dengan pertolongan Allah, semoga bisa mendapatkan hikmah yang lain, yaitu ilmu ya diantaranya. Baik para jamaah, sambil kita menerjemahkan, nanti kalau ada yang perlu tanyakan sekitar pendalaman materi tajwid boleh ya ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan ya, beberapa rasul, termasuk rasul yang telah disebutkan di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-163 ya. Di situ ada Nabi Nuh, Nabi siapa lagi Pak? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, termasuk nabi-nabi dari kalangan Al-Asbat, Nabi Isa, ada Yunus, Sulaiman, Harun ya, Daud, Musa. Itu semuanya tujuannya adalah mubasyirin, untuk memberikan kabar gembira. Untuk memberikan kabar gembira. Ini diantaranya ya rasul-rasul yang diutus tadi. Itu jamak ya Pak, rusulan. Wa mundhirin, dan juga sebagai pemberi peringatan. Itu tugas para nabi. Buat umatnya yang menerima ajarannya ya, dengan mengamalkan apa yang disyariatkan, meninggalkan apa yang diharamkan, dapat kabar gembira, yaitu surga. Dan buat orang yang menolak ajarannya, memaksiati, bahkan memusuhi rasul-rasulnya, maka diperingatkan dengan api neraka. Jadi mungzir ini tugas para nabi. Li Allah, agar tidak ada, li Allah asalnya li anla, itu cuman annya di mutmarotan ya, disembunyikan ya. Jadi di depan li itu ada an, makanya ya di situ ada yakuna ya, bukan yakunu.
Asalnya ya yakunu. Li alla yakuna, agar tidak ada linnasi buat manusia yang di tengah-tengahnya itu para rasul, alallahi terhadap Allah hujatun, ada hujatan. Maksudnya apa? Alasan ya. Agar tidak ada alasan materi untuk mendebat Allah ba'da rusul, setelah diutus para rasul ya. Jadi rusulan tadi dibaca fathah karena itu sebagai objek dari kata arsalna rusulan. Kalau rusuli itu dikasroh karena setelah zorof ya, ba'da. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu azizan, maha perkasa, hakiman, lagi maha bijaksana. Jadi maha perkasa terhadap apa? Bantahan umat manusia, termasuk perlawanan jahat umat manusia kepada rasul-rasulnya. Allah perkasa untuk mengalahkan mereka. Maha bijaksana, makanya diutus para rasul ya, supaya jangan sampai ada kesan Allah itu zolim. Jadi sudah disampaikan ya ajaran-ajaran dari Allah oleh para rasul. Lakin akan tapi ya, Allah yashhadu, akan menyaksikan atau selalu menyaksikan. Boleh ya untuk continue di situ ya. Jadi di tengah-tengah penolakan ajaran para nabi tadi ya, maka Allah tetap menyaksikan ya, bima, terhadap apa yang anzala, telah turun, ilaika, kepadamu Muhammad. Anzalahu, dia Allah menurunkannya, apa Pak? Menurunkan Al-Quran itu bi'ilmihi, dengan ilmunya. Jadi Allah yang selalu ya menyaksikan dan mengawal apa ayat-ayat sucinya, Al-Quran kita disampaikan, betapapun mereka orang-orang kafir menolaknya, tapi Quran tetap akan eksis, diamalkan oleh sebagian ya umatnya, walaupun nggak semuanya ya. Wal malaikatu, dan para malaikat juga yashhaduna, mereka menyaksikan, selalu menyaksikan, sama makanya bentuk continue, bentuk mudhari ya. Yashhaduna, jadi yashhadu itu tunggal, subjeknya yaitu Allah, yashhaduna itu jama ya. Kalau kata santri namanya af'alul khamsah, masuk fiil yang 5 karena kemasukan domir jama di situ ya, hum ya, merekanya para malaikat. Padahal Allah saja Pak sebagai saksi cukup ya, tapi para malaikat juga jadi menyaksikan tentang kebenaran Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wa kafa, dan cukup billahi, bagi Allah, syahidah, sebagai saksi. Cukup sebenarnya Allah itu sebagai saksi, tapi Allah menyertakan para malaikat dan jumlah yang pasti sangat-sangat banyak ya, untuk menyaksikan bahwa telah turun pada Nabi Muhammad Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib diterima oleh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang dan seterusnya. Itu. Makanya umatnya sangat banyak ya. Karena apa? Karena untuk seluruh dunia ya, seluruh dunia. Wa ma arsalnaka ila kafatil nas, kata Allah. Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Itu. Untuk apapun sukunya, bangsanya, bangsa Yahudi, bangsa Arabi, dan semuanya ya, harus iman dengan Al-Quran. Tapi mereka banyak yang mengingkari. Lanjut. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir ya. Wasoddu, dan mereka yang menghalang-halangi ya, jadi bukan cuman menolak ya Pak, tapi ada aksi untuk menghalang-halangi orang lain an sabilillah, dari jalan Allah. Inilah orang-orang Yahudi. Karena memang ayat ini berturun, ayat yang 166 ya Pak, berkaitan dengan apa? Orang-orang Yahudi yang datang ke Nabi waktu itu, datang ke Nabi mereka Pak. Nabi bilang ke mereka,
saya yakin kalian tahu bahwa aku adalah seorang rasul. Jawab mereka, aku nggak tahu kok kalau kamu rasul. Itu jawabnya seperti itu. Maka turun ayat ini ya. 166 itu tadi ya, 166. Jadi jawabnya enak banget Pak, aku nggak tahu kok gitu ya. Nah, kami nggak tahu gitu ya. Padahal aslinya mereka tahu ya, karena disebutkan dalam surah Al-An'am, hum ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum ya. Mereka itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri ya. Dalam surah, nanti kita bisa buka ya suratnya. Lanjut ya. Jadi innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, wasaddu an sabilillah ya. Jadi ternyata bukan cuma kafir doang, nutup diri, tapi mereka ada aksi yang aktif ya, menghalang-halangi dari jalan Allah agar orang lain tidak beriman. Qad dhallu, sungguh mereka telah sesat ya. Telah sesat. Dolalan, kepada kesesatan. Jadi dolalan ini dari kata dola tadi Pak. Dolu ya, kemudian bentuk infinitifnya adalah dolalan, dolalatan, kesesatan artinya ya. Ya, selain dolal artinya sesat juga bisa diartikan bingung, tapi di sini artinya bukan bingung, sesat. Dolalan dengan kesesatan ba'idan yang sangat jauh ya, sangat jauh. Makanya mereka hidup terus ya, berbuat kerusakan akibat dari mereka menolak ajaran Al-Quran ya. Akhirnya berkesan terus mereka merusak ya, dengan membunuh, membantai dan sebagainya. Lanjut. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Masih diulang lagi. Wa zolamu, dan mereka telah berbuat zolim. Apa Pak zolim? Menganiaya ya, menganiaya. Atau zolim itu artinya adalah orang yang tidak menunaikan kewajibannya, sehingga orang atau pihak lain tidak mendapatkan akan haknya, yaitu namanya zolim. Seperti utang, wajib kan dibayar, tapi dia nggak membayar, itu zolim, karena ada pihak lain yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapat pengembalian. Sama juga ketika mereka meninggalkan pengabdiannya pada Allah. Jadi mengabdi Allah itu wajib. Nah, ketika mereka nggak melakukan, maka Allah tidak mendapatkan hak untuk disembah. Itulah kezoliman. Jadi orang-orang yang kafir dan mereka berbuat zolim, lam yakun, tidak akan ya, tidak akan menjadikan siapa Allah liyakfira, untuk mengampuni ya, untuk mengampuni, atau akan boleh, ini lamnya namanya lamukai, li-nya yang berarti agar, sama ya, depan an itu ada, depan li itu ada an ya, seperti tadi ayat yang di atas, li an yakfira gitu ya, cuman di mutmarotan, disembunyikan. Liyakfira, untuk mengampuni lahum, bagi mereka. Jadi Allah tidak akan mengampuni bagi mereka. Kenapa? Karena kafir dan kezolimannya. Wala liyahdiyahum, dan tidak akan memberi petunjuk pada mereka. Sama dengan liyakfira tadi ya, li an yakfir. Jadi li ayyahdiyah gitu ya. Dan tidak akan berikan petunjuk pada mereka. Jadi tidak akan dibimbing ya. Tidak akan diberi hidayah, torikon, ke jalan, illa, kecuali toriko, jalan menuju jahannama, neraka jahanam. Jadi bukan ke siratal mustaqim, bukan ke siratal mustaqim, bukan ke jalan yang lurus. Di dunia dengan Islam ya, nanti di akhirat pun dengan siratal mustaqim, dia bisa meniti menuju surga, tapi justru malah menuju ke neraka. Jadi yang ditempuh jalan yang bengkok, karena yang dipakai bukan Al-Quran. Jadi selain Al-Quran itu bengkok Pak, selain Al-Quran bengkok ya. Quran surah Al-Kahfi ya, alhamdulilladzi anzala ala kita walam yaj'alahu iwaja. Jadi Allah menurunkan Alkitab itu dengan benar, lurus,
Dan di Quran tidak ada yang iwaja, enggak ada yang bengkok. Berarti selain Quran itu bengkok. Kalau bengkok berarti kesasar dia. Mestinya ke surga jadi ke neraka. Khalidina, mereka kekal ya, di neraka jahanam itu kekal. Jadi untuk ukuran neraka ini yang paling dahsyat, paling keras siksaannya buat orang kafir, buat orang yang zolim, itu nerakanya neraka jahanam. Termasuk orang munafik juga jahanam, orang fasik juga neraka jahanam. Mereka kekal fi dalam abadan, tuh abadan, tuh Pak. Jadi yang khalidina abadan itu bukan cuman surga doang, neraka juga ada, gitu kan? Neraka juga ada, tuh. Kalau dalam surah Al-Bayyinah kan lam yakunil itu yang abadan itu yang surga kan Pak? Tapi yang neraka itu nggak ada abadannya. Tapi di sini ada ternyata. Neraka juga abadan, berarti nggak ada ujung akhirnya dia. Ya kan, ujung akhirnya itu. Terus ya untuk neraka jahanam sisa terus. Wa kana, dan adalah dzalika itu ya, untuk tidak mengampuni mereka, untuk tidak memberikan petunjuk pada mereka, untuk tidak membimbing mereka ke jalan yang lurus, ya, untuk membimbing mereka ke jalan neraka jahanam itu sangat apa? Alallah yasiro, atas Allah itu mudah. Jadi wa kana dzalika alallah yasiro, adalah itu untuk menunjukkan mereka ke jalan jahanam, neraka jahanam itu mudah ya, mudah buat mereka. Karena sudah ada faktor, bukan karena sudah ada ya, alasannya lantaran mereka kafir, mereka zolim. Sudah itu. Jadi Allah itu berbuat sesuatu bukan karena apa, atas dasar apa, sebab musabab tadi. Jadi ketika mereka masuk neraka jahanam bukan berarti Allah zolim, tidak, karena memang ada penyebabnya gitu ya. Begitu juga untuk orang-orang dimasukkan ke dalam surga, karena memang juga ada faktor penyebabnya. Ini tanyakan para jamaah semua terkait dengan terjemahan tadi atau bacaan, ada nggak? Ada nggak Pak? Terjemahan. Alif yang mana nih Kak? Ya, tergantung ya. Kalau kita baca berhenti, ya, apa yang berhenti ya Pak? Seperti azizan, hakiman. Kalau berhenti jadi memperpanjang, itu memperpanjang. Nah, panjangnya cukup dengan 2 harokat. Kalau berhenti, kalau nggak berhenti tidak. Namanya jadi mat iwat namanya. Mat iwat, mat pengganti tanwin. Hakiman tadi jadi hakima, 2 ketuk gitu. Ya. Jadi berfungsi memperpanjang kalau memang berhenti. Kalau nggak berhenti ya tidak. Misalnya wa kanallahu azizan hakimal lakinillah, masuk dia kan? Berarti nggak panjang, dilebur malah ke lamnya. Nah seperti wasoddu, kalau wasoddu itu yang memperpanjang bukan alif, itu alifnya dianggap tidak ada. Yang memperpanjang adalah wawunya ya, memperpanjang adalah wawunya. Jadi nggak sama gitu ya fungsi. Di situ malah nggak, kalau menurut ilmu tajwid alifnya itu nggak berfungsi ya, alifnya di situ. Yang berfungsi adalah apa? Wawunya. Wasoddu, jadi alifnya termasuk alif apa? Zaidah ya, tambahan gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Baik ya kalau nggak ada. Jadi ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya ya, terkait dengan masalah apa? Rekam jejak orang-orang ahli kitab. Dalam hal ini adalah Yahudi khususnya yang dibahas terkait dengan tadi ya, asbabun nuzulnya 166 itu memang Yahudi yang datang ke Nabi. Tapi juga secara umum ayat ini berlaku buat kita semua ya, bahwa Allah telah mengkisahkan para rasul pada Rasulullah SAW, sebagian dan sebagian juga tidak dikisahkan ya, seperti ayat yang ke-164-nya. Jadi para nabi, para rasul yang kita kenal itu Pak, yang 25 itu ya,
dari Nabi Adam sampai Muhammad, ternyata itu bukan keseluruhan nabi-nabi yang ada, itu hanya sebagian. Masih banyak yang kata Allah, lam naqsushum alaika, kami tidak kisahkan pada kamu Muhammad tentang mereka. Jadi banyak-banyak nggak dikisahkan, gitu ya. Tapi pada prinsipnya semua kita memang harus percaya. Gitu. Nah, semua tugas para nabi, ya seperti kemarin kita buka surat apa? As-Syu'ara ya, surat apa? As-Syura ya, surat 13 itu ada an aqimuddin, untuk menegakkan agama. Itu an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Itu ini misi visi ya para nabi itu an aqimuddin, untuk menegakkan agama. Jadi untuk melaksanakan syariat Islam. Ya, supaya umatnya pada sholat, umatnya pada zakat, pada puasa, pada ibadah. Jadi bukan untuk apa Pak? Untuk mendirikan daulah atau mendirikan dinasti, tidak. Bahkan kesempatan ada pun ya, seperti halnya Nabi Ibrahim, kan kesempatan ada tuh untuk duduk di singgasananya siapa Pak? Namrud kan? Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak tinggal di Babilonia yang Irak sekarang, malah pindah ke Palestina. Karena tujuannya bukan untuk merebut kekuasaan Namrud, bukan. Tapi tujuannya an aqimuddin, untuk menegakkan agama. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Begitu Fir'aun tumbang dengan tenggelam di laut pun, Nabi Musa nggak kembali ke Mesir, karena tujuannya bukan untuk merebut kekuasaan Fir'aun, tidak. Tapi Allah perintah ambil Bani Israil di cengkraman Fir'aun. Udah ambil ya sudah, dibawa lari ke Palestina ya. Dulu bukan Palestina ya, masih apa? Kan'an waktu itu ya. Dibawa seperti itu. Memang tujuannya bukan untuk merebut kekuasaan Fir'aun, gitu ya. Jadi karena Allah yang nyuruh ya, Allah beri jalan ya, walaupun dia terdesak ya, ketika dikejar di laut, kemudian Allah pukul laut, dipukul berubah jadi jalan raya. Nah, jadi artinya siapapun yang menjalankan agama Allah pasti akan Allah tolong ya, akan Allah tolong. Nah, kemudian juga termasuk para nabi, para tugasnya adalah mubasyirin tadi, rusulam mubasyirin. Jadi buat umatnya yang taat mengikuti ajaran para nabi, ada mubasyirin, ada kabar gembira ya. Basyar Pak, basyar asal katanya basyaro, itu artinya basyaron itu kulit ya, artinya basyar untuk kulit. Makanya seakar dengan basyaron juga bisyarah itu gajian. Jadi kalau ada orang kerja dapat upah gajian, namanya bisyarah. Kenapa juga diartikan dengan gembira Pak? Karena ketika orang itu dapat gajian, pasti dia akan bergembira. Yang refleksinya kulit mukanya akan berseri-seri, ya kan? Kulit mukanya berseri-seri, gitu kan? Girang ya Pak, girang, gitu ya, girang. Itu mubasyirin. Nah, jadi dikasih kabar gembira dengan surga, ya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu diperuntukkan untuk orang bertakwa yang mengimani ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul itu. Kemudian juga sebagai wamungdirin, pemberi peringatan. Ini buat orang-orang yang menolak, yang kafaro itu menolak artinya Pak, menutup diri, kafaro, menutup diri, ya kafaro itu. Nah itu dikasih kabar, bukan kabar gembira tapi peringatan. Nah, bentuknya masih mungdirin, peringatan. Artinya kalau mereka merasa terperingati dengan yang disampaikan para nabi, mestinya segera insaf, ya, insaf dengan bertobat, mestinya seperti itu, ya, dengan dikasih peringatan. Kalau kamu mengingkari, tadi ya, kalau kalian menolak, kalian akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, mestinya segera dia apa? Insaf, dia tobat. Itu. Nah, kalau insaf, tobat, nah, berarti nanti dapatnya apa? Tafsir, kabar gembira. Gitu. Tapi kalau masih tetap dengan kafirannya, ya tadi akan dimasukkan ke neraka. Gitu.
Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Ini juga alasannya diungkap di sini. Li alla yakuna linasi 'alal hujjatum ba'da rasul ya, agar tidak ada buat manusia ya, umat manusia yang di tengahnya diutus para rasul alasan lagi untuk menyalahkan Allah ya. Nggak ada alasan lagi. Kenapa? Karena sudah utus para rasul. Jadi sudah tidak ada alasan untuk mengelak ya, untuk tidak beriman. Kenapa? Karena sudah utus para rasul. Bahkan tidak sedikit ya yang para rasul Allah utus itu mereka bukan cuma diingkari, malah dibunuh. Dan itu dalam jumlah yang banyak itu. Zakaria, Yahya, ya itu yang disebut di Quran ya Pak. Tapi banyak ribuan yang dibunuh yang nggak disebut, banyak yang nggak disebut. Artinya itu di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu disebut oleh Nabi seperti itu. Mereka membunuh para rasul. Jadi kalau hari ini Pak, mereka membantai muslimin di Gaza, menyerang Libanon, itu hal yang ya memang itu kejahatan yang dari dulu seperti itu mereka. Jangankan artinya yang bukan nabi, bukan rasul, rasulnya aja dibunuhin. Apalagi yang biasa, mereka anggap seperti apa Pak? Seperti batu, seperti ternak, seperti itu aja. Nabi dan rasulnya dibunuh, nabi dan rasul, dan itu jumlahnya ribuan. Itu nabi dan rasul dibunuh. Itu. Bahkan mereka juga merasa membunuh siapa? Nabi Isa, ya kan? Seperti itu. Itu nabinya ya dibunuh. Apalagi bukan nabi, mereka bunuh itu memang merasa ya tadi kayak enteng-enteng saja itu. Dan terus ya, begitu banyaknya para rasul, apalagi di kalangan Bani Israel. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kulama halakun nabiyun fakhalafa nabiyun wala nabiyya ba'di, kata Nabi gitu kan. Adalah Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Tiap kali seorang nabi wafat diganti dengan nabi yang berikutnya. Dan tidak ada nabi lagi setelah aku, kata Rasulullah. Jadi tidak ada nabi lagi ba'di setelahku. Jadi yang ada adalah khalifah ya, para khalifah. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu di para khalifah. Lanjut. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu azizan hakiman, maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu maha perkasa. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, karena semua selain Allah itu makhluk yang lemah di bawah kemaha perkasaan Allah. Makanya sombong itu merupakan salah satu tabiat yang sangat dibenci ya, sampai Allah mengharamkan masuk surga. Kata Nabi Muhammad ya, bahwa Allah mengharamkan surga buat orang yang ada dalam hatinya seberkas kesombongan itu. Karena maha perkasa itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Hakiman lagi maha bijaksana. Inilah bijaknya Allah ya. Jadi ketika Allah membinasakan umatnya di dunia, itu bukan berarti Allah zalim. Kenapa? Karena sudah Allah utus nabi, tapi nabinya didustai. Sudah Allah utus rasul, tapi rasulnya dimaksiati. Nah, kemudian akhirnya Allah binasakan, yang seperti umat Nabi Nuh dengan apa Pak? Banjir bandang. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad dengan gempa bumi yang dahsyat. Umatnya Nabi Solih dengan hujan deras, angin petir dan gempa bumi yang memporak-porandakan apa? Bangker-bangker mereka. Itu bukan Allah zalim, karena mereka kufur nikmat. Mereka kufur ingkar ya, musyrik, kemudian kufur nikmat. Begitu juga umat-umat yang lain. Jadi Allah itu bijak. Ya. Nah, lakinillahu yasyhadu bima anzala ilaika. Jadi sekalipun mereka tidak mau bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Allah yang bersaksi, gitu ya. Lakin akan tapi Allah yasyhadu. Jadi Pak,
walaupun mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, nggak mengimani Quran yang turun pada Nabi, tapi Allah yang menyaksikan. Itu makanya tidak berimannya orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak membuat kemudian Al-Quran jadi nggak laku, tidak. Al-Quran jadi usang, tidak. Ya. Nah, sampai hari ternyata Al-Quran ada satu-satunya kitab di dunia, ya, yang diimani oleh banyak orang dibanding yang lain, seperti itu ya. Dan satu-satunya kitab di dunia yang tetap dijamin keasliannya hanya Quran. Sama-sama kitab suci Pak, Taurat, Injil, yang sekarang terkenal dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu sudah mereka sendiri nggak mengakui keasliannya. Kenapa? Karena sudah direvisi, ya, dibongkar pasang, disesuaikan dengan tuntutan zaman, ya. Hukum dirubah, bahkan dihapus sama sekali, Pak. Ya, seperti halnya masalah apa? Zina, ya kan, udah nggak ada. Babi sekarang dirubah, dulu babi haram, sekarang bukan haram babi, tapi yang haram babi hutan, ya, jadi babi kota enggak gitu kan. Nah itu mereka, ya seperti itu, dirubah-rubah. Dan itu masih ada. Tadi di Perjanjian Lama masih disebut babi haram, begitu Perjanjian Baru bukunya masih ada. Nah, disebut yang haram babi hutan, itu ya. Seperti itu. Jadi Allah yang menyaksikan, betapapun mereka tidak mengakui. Karena ini Allah yang mengawal tadi, Pak, yang menyaksikan, maka tetap Al-Quran tidak pernah basi, Al-Quran tidak pernah usang, Al-Quran tidak pernah hilang, ya. Walaupun mereka berusaha untuk menghapusnya, tidak bisa. Jadi nggak bisa hilang. Itu. Makanya ada yang buat analog, Pak, seandainya sama-sama kitab suci nih, Pak, yang sekarang ada nih, Quran dengan Injil atau Taurat. Injil, Taurat di dunia ini dimusnahkan, yang ada di handphone semua nggak ada, hilang, yang kitab-kitab semua dibakar habis. Kemudian Quran pun sama, dibakar semua yang ada, yang di handphone juga hilang semua. Tapi yang bakal muncul tetap ada Al-Quran. Kenapa? Karena Quran banyak yang menghafal. Taurat, Injil nggak ada yang hafal, Pak. Nggak ada yang hafal. Pastornya sekalipun, ya, nggak ada yang hafal Injil, nggak ada yang hafal Taurat, nggak ada. Itu ya. Tapi Quran, masya Allah, itu ya. Itu salah satu mukjizat, ya, mukjizat itu seperti itu. Nggak ada orang yang bisa menghapus walaupun hanya satu titik, ya. Tak jadi ti, tak jadi na, ya Pak. Tak jadi na, nggak bisa. Atau bi jadi iya, nggak bisa. Kalau ba kan titik satu, tambah satu lagi nggak bisa. Karena ini satu titik aja udah berubah arti kan, Pak. Nak budu, kami menyembah. Ditambahin titik jadi tak budu, beda lagi. Kamu menyembah, udah berubah kan, Pak. Titiknya digotong ke bawah, beda lagi. Jadi iya, ya budu, dia menyembah, beda. Jadi iya, tak, nak, udah beda lagi. Jadi itu baru titik doang ya, Pak. Apalagi yang lain, ya kan? Titiknya, apalagi hurufnya kan, itu hurufnya. Ya dirubah dengan alif, berarti butuh, aku menyembah, beda kan? Loh iya kan, itu huruf. Jadi makanya nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa merubah-rubah Al-Quran. Jadi orang akan sudah tahu seperti itu, akan perubahan itu. Untuk makanya satu-satunya kitab di dunia yang dijamin la roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang lain-lain termasuk hadis-hadis yang disebut Bukhari, Muslim sekalipun masih bisa ditadlis, ya, ditadlis itu dirubah-rubah. Itu ada Pak orang-orang kreatif kalangan Yahudi, Pak, seperti Kabul Ahbar, Wabi Munabi, Ibnu Jurayj, Abdullah bin Misal, itu para pentadlis. Dia masuk Islam, tapi berusaha untuk merubah tadi titik huruf di hadis-hadis itu. Itu namanya Pak? Pentadlis itu ya. Nah, tapi Quran nggak bisa. Jadi karena Allah sebagai saksinya, dan bukan cuma Allah tadi, ada lagi wal malaikah tadi ya, wal malaikah. Jadi Allah menjadi saksi bima anjala ilaika, terhadap engkau turunkan
yang terhadap apa yang turun kepada engkau Muhammad, anzalahu bi ilmihi, Allah menurunkan dengan ilmunya. Kemudian wal malaikatu yasyadun, dan para malaikat juga menyaksikan. Tuh pakai ya silakan. Betul. Itulah ya salah satu bukti keautentikan bahwa untuk Taurat Injil itu sudah nggak asli lagi sehingga bisa dihafal. Karena udah nggak asli lagi tuh Pak. Karena antara mereka juga sudah berbeda antara satu Injil dengan Injil yang lain. Satu Injil dengan Injil lain itu udah berbeda, gitu kan? Seperti itu. Jadi nggak bisa dihafal. Kalau sudah nggak asli lagi kan, sudah nggak asli lagi. Sampai kan yang siapa Pak? Ada seorang pastor mengatakan ketika jamaahnya nanya tentang kitab yang asli ya Quran doang. Dia bilang ngomong gitu kan, yang asli Quran. Tuh, jujur kan Pak? Jujur mereka. Karena yang disebut dengan di situ ada surat Yohanes, Paulus ya. Surat Yohanes itu yang buat. Surat Paulus itu yang buat. Dia yang buat. Paulus yang buat. Yohanes yang buat. Seperti itu loh. Hah? Nah, aslinya kan huruf apa? Huruf Ibrani kan aslinya. Sekarang juga sudah nggak ada. Nggak ada Injil yang kayak Quran Pak. Nih kayak gini nih. Sebelahnya ini Ibrani, sebelahnya Indonesia nggak ada kan? Ya nggak ada. Jadi mereka sudah nggak bisa menghadirkan yang asli lagi. Sudah nggak ada. Makanya dari Injil yang berbahasa Inggris dengan bahasa Indonesia udah beda tuh Pak. Yang berbahasa Inggris dengan bahasa Indonesia udah beda. Itu. Udah beda itu. Jadi itulah kenapa mereka nggak bisa menghafal Injil Taurat, karena itulah sebagai bukti tentang bahwa keautentikannya itu sudah nggak autentik lagi, sudah nggak asli karena banyak rubah-rubah. Makanya asli Injil itu di Quran ini. Asli Taurat di Quran ini. Inilah Taurat Injil itu di sini di Quran ini Pak. Iya. Betul, kan memang seperti itu kata Allah. Jadi kalau aslinya ya bisa dihafal. Dan Quran dijamin sama Allah. Dalam Quran Allah juga berfirman gini kan, Inna nahnu anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami kata Allah yang menurunkan az-dzikra ay Al-Quran, dan kami kepadanya sebagai lahafizun, sungguh sang penjaga. Jadi jaminan sama Allah. Jadi Allah yang sendiri yang menjamin keautentikannya Al-Quran itu. Nah, yang Lauhil Mahfuz itu artinya Quran sebelum turun di Lauhil Mahfuz dulu gitu kan. Lauhil Mahfuz dulu tuh. Kemudian turun ya secara utuh ke langit dunia. Turun kemudian di langit dunia ke bumi. Nah, ke bumi itu enggak secara langsung. 30 juz tapi berangsur-angsur selama 22 tahun ya. 2 bulan 22 hari itu dari langit dunia ke bumi berangsur-angsur seperti itu. Asalnya tadi Lauhil Mahfuz dulu seperti itu. Ya ini aslinya gitu kan. Artinya aslinya ya ini aslinya kan. Ya artinya kan udah turun kan udah turun dari Lauhil Mahfuz sudah turun ke langit dunia, udah turun 30 juz sudah turun itu. Aslinya di sono tadinya gitu kan, kemudian turun di langit bumi, sekarang turun ke bumi. Ya di bumi ini karena Quran itu jadikan untuk di bumi, bukan untuk di langit, ya kan? Bukan untuk di langit. Quran itu turunkan untuk di bumi, bukan untuk di langit. Diamalkan di bumi, yang diamalkan untuk di bumi, ya untuk manusia, gitu ya. Seperti itu. Udah itu ya? Hah? Udah habis. Baik, para ikhwan nanti artinya kalau masih ada yang perlu ditanyakan nanti tanyakan ya pada kesempatan yang datang ya. Jadi nggak usah dibatasi sampai di sini saja ya para ikhwan ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.